Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Biorisiko, Bioetika, dan Keselamatan Hayati Departemen Biologi FMIPA UI akan mempresentasikan hasil asesmen terhadap K3L dan Biosafety pada Laboratorium Preparasi Mikrobiologi di Departemen Biologi FMIPA UI dengan anggota kelompok kami yaitu Jessica Nomi Panjaitan, Muhammad Attar Aziz, dan Muhammad Emir Rashid. Berikut adalah outline presentasi kami, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Biosafety dapat didefinisikan sebagai antisipasi, identifikasi, evaluasi, dan kontrol untuk menangani biohazard secara aman. Biohazard sendiri dapat didefinisikan sebagai agen biologis berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan, tumbuhan, maupun manusia. Sehingga keberadaan biosafety sangat berperan penting untuk keselamatan dan perlindungan diri maupun sumber daya hayati yang ada atau yang digunakan. Biosafety sendiri memiliki dua prinsip utama, yaitu containment atau wadah dan risk assessment atau penilaian risiko. Keberadaan laboratorium dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan akademik, riset, pengujian, pemeriksaan, ataupun analisis berbagai macam material. Melihat banyaknya fungsi dari laboratorium, dibutuhkan suatu pedoman keselamatan bagi seluruh pihak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, Universitas Indonesia membentuk UPT K3L atau Unit Pelaksanaan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang menerbitkan pedoman K3L UI, yang selanjutnya diteruskan untuk membentuk pedoman manajemen bioresiko Universitas Indonesia. Universitas Indonesia sendiri membentuk UPT K3L atas komitmen mereka untuk melindungi setiap orang, aset, lingkungan, dan komunitas sekitar dari potensi bahaya dan risiko keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas di seluruh wilayah Universitas Indonesia. Lantas, mengapa pedoman K3L menjadi penting? Hal ini dikarenakan pedoman K3L memiliki tujuan untuk mengatur hal umum dan penting yang ada di laboratorium, seperti pembukaan dan penutupan laboratorium, pelabelan, aspek K3L terhadap bahaya fisik maupun bahaya listrik, penggunaan alat pelindung diri, dan pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Sehingga, pedoman K3L wajib diketahui oleh seluruh pihak demi keselamatan diri, sumber daya hayati ataupun makhluk hidup yang digunakan, maupun kesehatan lingkungan. Kami, kelompok 6 mata kuliah Bioresiko, Bioetika, dan Keselamatan Hayati, melakukan asesmen terhadap Laboratorium Preparasi Mikrobiologi yang terletak di lantai dasar Gedung E FMIPA Universitas Indonesia, dengan penanggung jawab laboratorium yaitu Kak Konita Gina Fadila, MSI. Pertemuan kami dengan Kak Konita dapat kami rangkum bahwa Laboratorium Preparasi Mikrobiologi digunakan sebagai tempat untuk melakukan persiapan penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi bagi mahasiswa. Secara segi keamanan dan kenyamanan, laboratorium ini dapat dikatakan kurang dan cukup beresiko, yang selanjutnya akan kami bahas lebih mendalam seiring berjalannya presentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian dari Inspeksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan atau disebut K3L dari Laboratorium Preparasi Mikrobiologi yang berada di Departemen Biologi FMIPA UI. Laboratorium Preparasi Mikrobiologi sendiri disebut sebagai dapur kotor untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi. Kegiatan yang sering dilakukan di dalam laboratorium ini yaitu untuk penuangan medium kultur yang digunakan dalam mengkultur mikroorganisme. Laboratorium ini sudah memiliki kebijakan dan komitmen terhadap K3L. Peraturan K3L sendiri telah disosialisasikan pada mahasiswa dan diterapkan di laboratorium ini. Bagian dari implementasi K3 laboratorium didapatkan hasil berupa Laboratorium Preparasi Mikrobiologi memiliki laboran yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan mahasiswa yang melakukan penelitian di dalam laboratorium ini beserta alat dan bahan yang disimpan di Laboratorium Preparasi Mikrobiologi. Semua staf dan mahasiswa yang ingin bekerja di dalam laboratorium ini diwajibkan melakukan pelatihan
yang berkaitan dengan K3L secara daring melalui platform yang disediakan oleh UI. Setiap pengguna laboratorium baru akan menerima induksi yang berkaitan dengan K3 laboratorium bersama laboran. Bagian pengendalian operasional. Lingkungan kerja di Laboratorium Preparasi Mikrobiologi memiliki akses masuk dan keluar yang terbatas, sehingga laboratorium ini hanya dapat dimasuki oleh 5 orang saja. Laboratorium ini merupakan dapur kotor, sehingga untuk area kerja sendiri tidak bersih dan tidak tertata dengan rapi. Kegiatan housekeeping tidak diadakan karena umumnya dari pengguna laboratorium ini akan membersihkannya secara langsung setelah dipakai. Laboratorium ini juga tidak dilengkapi oleh safety shower dan e-shower. Laboratorium Preparasi Mikrobiologi tidak dilengkapi oleh tabung gas karena tidak memerlukan tabung gas bertekanan dalam penggunaan di laboratorium ini. Untuk keamanan dari segi kelistrikan cukup kurang dan berisiko untuk tersengat listrik. Sistem inventarisasi dan pelacakan alat serta bahan tersedia di laboratorium ini secara offline menggunakan logbook dan online menggunakan Google Form. Pengadaan alat dan bahan juga terancang dengan baik. Bagian biological safety didapatkan hasil bahwa Laboratorium Preparasi Mikrobiologi tidak memiliki SOP yang berkaitan dengan penanganan bahan biologi, benda tajam, dan transportasi bahan-bahan biologi. Biosecurity yang ada di dalam Laboratorium Preparasi Mikrobiologi belum tersedia sehingga memiliki risiko terhadap hal-hal darurat yang berkaitan dengan bahan biologi. Keselamatan biologi sendiri diterapkan berdasarkan kemampuan diri mahasiswa itu sendiri ketika bekerja di dalam laboratorium. Bagian chemical safety, Laboratorium Preparasi Mikrobiologi tidak menyimpan bahan-bahan kimia baik yang tidak berbahaya dan berbahaya. Penyimpanan bahan-bahan kimia sendiri berada di Laboratorium Aplikasi Mikrobiologi. Bagian physical safety, Laboratorium Preparasi Mikrobiologi dilengkapi dengan ventilasi udara yang berfungsi dengan baik. Untuk kuantitas dan kualitas penerangan di dalam laboratorium ini tergolong baik. Laboratorium Preparasi Mikrobiologi juga tidak melakukan pengukuran tingkat kebisingan karena tingkat kebisingan di sekitar lingkungan laboratorium masih dapat diterima dalam jangkauan pendengaran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di laboratorium ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai keselamatan ergonomik dan radiasi. Beberapa aspek yang telah menunjang antara lain adalah adanya instruksi penggunaan alat, jangkauan tangan terhadap benda, serta pemilihan kursi. Dan yang perlu diperhatikan, tidak ada tangga untuk meraih barang yang tinggi. Adapun untuk radiasi, dirasa tidak diperlukan karena tidak ada dalam keadaan radioaktif sehingga tidak diperlukan pengamanan radiasi. Selanjutnya adalah keselamatan mekanik, APD, dan penanganan limbah. Untuk keselamatan mekanik, tidak adanya primary safeguarding pada mesin yang berpotensi menimbulkan bahaya dan perlengkapan pelengkap untuk meminimalisir luka. Adapun perawatan dilakukan berkala dan sesuai prosedur. Yang patut disayangkan adalah tidak adanya tanda pemakaian APD yang spesifik dan tidak tersedia di lab sehingga pemakaian dari luar. SOP penanganan limbah dilakukan secara tidak tertulis, limbah dibuang di tempat lain meskipun tidak ada pembuangan limbah B3 dan radioaktif. Untuk persiapan keadaan darurat. Untuk keadaan darurat, lab preparasi memiliki rencana yang tidak tertulis serta ada SDM yang bertanggung jawab untuk nomor telepon tidak tersedia jika sewaktu-waktu ada kecelakaan. Ada kotak P3K meski tidak di lab, namun tersedia di lab aplikasi dengan logbook dan telah diketahui. Begitupun dengan apar berupa hidran, sprinkler, namun tidak ditemukan ada petunjuk arah jalan keluar dan titik kumpul. Serta mahasiswa belum banyak tahu soal petunjuk arah. Sosialisasi yang baik menghasilkan adanya pengetahuan mengenai petugas K3 fakultas dan nomor telepon darurat, serta cara memperoleh tanda-tanda keselamatan di lab. Kemudian mengenai persiapan keadaan darurat, pemeriksaan dan tinjauan manajemen. Untuk pelatihan dan simulasi, universitas telah mengadakan pelatihan kepada staf, meskipun tidak menyeluruh terhadap semua mahasiswa. Namun temuan menunjukkan tidak ada inspeksi K3L secara rutin untuk memantau keadaan lab. Namun insiden biasanya diadakan investigasi dan jika berat akan ditindaklanjuti ke UPT K3L.
Mengenai audit internal implementasi, Kepala Lab Preparasi tidak menjawab mengenai hal tersebut dan belum pernah dilakukan tinjauan ulang terkait penerapan SMK 3L yang dilakukan hanya dengan diskusi dengan Kepala Lab. Saran perbaikan dari kelompok kami mengenai lab preparasi mikroorganisme adalah sebagai bagian dari laboratorium mikroorganisme, lab preparasi diplot menjadi tempat kotor atau tempat melakukan persiapan yang tersedia alat-alat seperti autoclave dan sebagainya. Diperlukan berbagai maintenance dan pergantian alat yang tentunya akan menghabiskan banyak biaya. Namun untuk beberapa instruksi yang seharusnya terpampang seperti penggunaan alat manual, tata penggunaan APD, larangan atau arahan untuk berlindung jika terjadi bencana tidak ditemukan. Secara khusus memang telah dilakukan arahan tidak tertulis dari Kakonita pada pengguna yang harus dilakukan selaku penanggung jawab lab. Namun aturan tertulis akan lebih baik jika ada pemakai yang belum berinteraksi dengan Kakonita. Adapun kebanyakan hal yang dicentang tidak bukan berarti tidak ada, melainkan ada beberapa kriteria yang tidak ditemukan atau tidak diperlukan seperti penggunaan lift barang, kulkas, keselamatan radiasi atau kimia. Alat-alat seperti pancuran, washer, tabung gas bertekanan dan laminar tidak ditemukan pada lab sehingga asesmen dijawab dengan penilaian iya namun tidak menandakan penilaian buruk terhadap lab. Ini dikarenakan lab preparasi bukan merupakan lab yang esensial untuk aktivitas mikroorganisme, melainkan sebagai tempat singgah meskipun memerlukan beberapa peningkatan fasilitas terkait kebersihan dan rambu penunjang. Sebagai hierarki tertinggi dari keselamatan kerja, eliminasi merupakan hal terpenting sebelum masuk ke tingkat paling mengerucut, yakni alat pelindung diri. Diperlukan penghilangan segala mara bahaya yang kemungkinan terjadi di lab eliminasi yang dapat dilakukan pada semua lini, yakni persiapan rambu-rambu pada ruangan lab, pemilihan alat dan penyimpanan alat bahan kimia, perbaikan dan perawatan sarana yang menunjang. Pada lab preparasi mikrobiologi Departemen Biologi UI, ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pemberian tanda tertulis, sosialisasi yang lebih menyeluruh, kebersihan alat, kerapian, manajemen kecelakaan dan perawatan berkala untuk menunjang keberlanjutan lab. Arah manajemen yang strategis dan tepat guna dapat menunjang K3L di laboratorium. Berikut adalah daftar pustaka dan lampiran kegiatan aktivitas wawancara kami dengan Kak Konita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.